Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sedeki wal wafa amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, kita akan bertemu kembali pada semester kali ini. Dan di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar hukum Islam di Indonesia. Jadi mata kuliah kita itu kan hukum Islam di Indonesia. Nah, hukum Islam ini akan kita bahas baik dari segi sejarahnya, kemudian dari segi pembentukannya, kemudian perkembangannya, kemudian bagaimana hukum Islam ini diterapkan dalam pemerintahan di Indonesia, ya. Seperti di perkawinan, kemudian di perjanjian, kemudian di pidana misalkan dan lain sebagainya. Kita akan membahasnya. Nah, maka dari itu mari kita lanjutkan kuliah kita dan silakan simak baik-baik tentang pengantar berikut ini. Nah, oke. Yang pertama kita akan membahas apa itu hukum. Nah, gitu ya. Hukum dapat difahami sebagai seperangkat aturan atau norma-norma yang bersifat memaksa, mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik ditetapkan oleh penguasa maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat mempunyai sanksi apabila dilanggar. Nah, pada intinya hukum itu secara umum yaitu aturan atau norma. Dia memaksa, kemudian selanjutnya ditetapkan oleh penguasa maupun dia berkembang dan mempunyai sanksi apabila dilanggar. Nah, itu definisi hukum secara umum. Nah, bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat atau the living law. Dan jadi kalau yang namanya undang-undang tertulis ya, sama seperti undang-undang lalu lintas atau undang-undang tentang pidana, perdata, dan sebagainya ya. Tapi juga ada dan hadir di sekitar kita itu aturan-aturan yang tidak tertulis. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya, adanya yang namanya buuh ya, atau becek. Ketika kita tahu ada tetangga kita atau saudara kita yang punya hajat, baik itu pernikahan atau lamaran mungkin ya, atau lahiran anak, atau misalkan mensunatkan anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu aturan yang tidak tertulis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 10 prinsip dasar. Ya, 10 prinsip dasar hukum Islam, yang mana 10 prinsip dasar hukum Islam ini sama dengan 10 prinsip dasar tentang ilmu fikih. Ya, karena hukum Islam kan ya fikih itu sendiri ya. Jadi kita belajar mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar fikih itu apa. Nah, yang pertama definisi atau had. Nah, apa itu hukum Islam? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara'. Hukum syara' itu hukum taklifi dan hukum wat'i. Hukum taklifi itu ya sunnah, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan wat'i itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tapi dia dikarenakan ada sebab atau penghalang. Sebab itu misalkan, oh ini wajib karena ada sebab. Sholat itu wajib karena ada sebab. Sebabnya apa? Misalkan kalau subuh, sebabnya ya terbit fajar. Ya. Kalau duhur, ya sebabnya apa? Tergelincirnya matahari, bukan adzan ya. Sebabnya bukan adzan. Itu hukum wati. Nah, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, jadi yang dibahas itu perbuatan manusianya, ya. Bukan manusianya, bukan, tapi perbuatannya yang digali atau disimpulkan dari syara' yang spesifik. Jadi dari kita melek ya,
dari kita melek atau membuka mata kita, bangun tidur, sampai kita tidur lagi, ya, malam tidur lagi misalkan. Nah, itu kan kita berbuat sesuatu. Entah kita makan, minum, kemudian kita berangkat kerja, berangkat kuliah, kemudian kita ketemu siapa. Kalau dia penjahat ya misalkan mencuri, kalau dia itu koruptor ya korupsi, ya, dan sebagainya. Apapun perbuatan manusia ketika dia melek. Nah, karena kalau tidur ya dia nggak terbebanan hukum apapun kalau dia tidur kan. Nah, kemudian yang kedua, objek kajian atau maudhu'nya. Bahasa Arabnya itu maudhu'nya ya. Yaitu amal perbuatan seorang mukallaf yang ditinjau dari ketetapan hukum yang berlaku untuk amal perbuatannya tersebut. Jadi, yang namanya hukum Islam, yang namanya prinsip dasar hukum Islam itu ditetapkan atau dibebankan kepada seorang mukallaf. Ya. Mukallaf itu adalah pertama akil balik, ya. Kemudian dia berakal. Berakal. Akil itu berakal. Kalau dia nggak berakal, berarti tidak terkena beban hukum Islam, tidak terbebani atau tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Kalau dia tidak berakal, contoh anak kecil, dia kan belum berakal tapi maksudnya akalnya belum matang gitu ya. Kemudian orang yang cacat, maksudnya cacat ini cacat tunanetra, tunarungu misalkan. Nah, dia kan nggak bisa mendengar, jadi otaknya nggak bisa berjalan, nggak bisa normal gitu loh, karena informasinya nggak sampai ke otaknya. Nah, kemudian misalkan yang lain, orang tidur, orang mabuk, orang pingsan, nah, itu dia tidak berakal, nah, gitu ya. Jadi perbuatan mukallaf ini dia akan dimintain pertanggungjawaban, dia akan terkena hukum gitu ya, kalau dia dalam kondisi berakal dan sadar, nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, manfaat atau samroh. Nah, manfaatnya apa? Kita belajar hukum Islam itu, yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita tahu tentang hukum itu, ya pasti dong kita, kalau kita baik ini ya, itu kita akan menjauhi, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kan ya namanya manusia ya, ada yang menjalankan perintahnya 90%, ada yang 80%, ada yang bahkan 20%, atau bahkan cuma 10% aja, yang lain enggak. Ya itu namanya manusia. Makanya ada sanksi, nah, gitu ya. Dan yang keempat, kelebihan atau keutamaannya. Keutamaan kita belajar ilmu fikih, gitu ya. Keutamaan ilmu fikih itu apa? Yaitu salah satu ilmu yang paling mulia, termasuk ilmu agama. Karena belajar fikih itu termasuk ilmu agama. Nah, kemudian selanjutnya, yang kelima, hubungan atau korelasi nisbah, yaitu bahwa ilmu fikih cabang dari ilmu tauhid. Jadi dalam Islam itu ada ya, klasifikasi ilmu itu sebenarnya bukan masalah dia paling utama atau tidak, bukan. Tapi dari segi kewajibannya kepada seorang mukallaf gitu ya, itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni atau Sunni, itu kewajiban pertama bagi seorang Muslim adalah dia itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, kita akan salah mempersepsikan atau memposisikan Allah itu bagaimana. Nah, itu salah nanti kalau kita nggak mengenal Allah. Nah, setelah kita mengenal Allah, nah kita akan secara tidak langsung mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalkan Allah itu mempunyai sifat-sifat yang baik, mempunyai sifat wajib, mempunyai sifat mustahil gitu ya. Mustahil itu maksudnya yang tidak layak disematkan kepada
Allah. Karena kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, itu penjelasannya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tuhan banyak, tapi yang berhak disembah hanya Allah karena mempunyai sifat-sifat mulia. Nah, dengan mengenal Allah, kita akan tahu bahwasanya Tuhan kita siapa. Walaupun tidak ada wujudnya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita cium. Nah, gitu ya. Tapi sifat-sifatnya yang mulia itu bisa kita rasakan. Nah, gitu ya. Makanya kenapa ilmu fikih itu cabang dari ilmu tauhid. Karena apa? Karena setelah kita mengenal Allah, kita akan mematuhi perintah-perintahnya. Nah, perintahnya itu apa saja? Aturan dari Allah itu apa saja? Nah, itu ada dalam ilmu fikih untuk mempelajarinya. Dan yang keenam, penggagas atau penggagas itu muassis ya, pelopornya atau peletak pertamanya yaitu para imam mujtahid. Imam mujtahid ini ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Ada dulu namanya Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Auza'i, ada Imam Ad-Dohiri, Abu Daud Ad-Dohiri, kemudian Imam Ali Zainal Abidin dan lain sebagainya. Nah, itu imam mujtahid. Nah, cuman kalau dalam konteks Indonesia ya, kita kan hidup di Indonesia ini, itu kita akan belajar atau yang sering kita pelajari adalah madhab Syafi'i, karena pendakwah Islam itu yang datang ke Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, tom atau nama atau ism. Namanya apa? Yaitu ilmu fikih atau ilmu syariat atau hukum Islam atau fikih Islam. Sama ya ini sama ini. Jadi kalau kalian dengar namanya, kita belajar syariat Islam, yaitu ilmu fikih itu. Syariat Islam itu fikih itu. Nah, hukum Islam ya fikih itu. Fikih Islam ya fikih atau syariat. Mungkin kalian dengar kalau syariat itu ada namanya syariat hakikat makrifat atau syariat makrifat hakikat dan segala macam itu ya. Nah, itu syariat itu adalah dasar kita berbuat sesuatu, gitu ya. Nah, misalkan kita tahu sholat, yang sah apa, yang nggak sah apa, gitu ya. Itu dalam sholat, puasa harus bagaimana dan lain sebagainya, gitu ya. Menikah, misalkan gitu, menikah harus bagaimana, haknya suami apa, haknya istri apa, suami tidak boleh apa, istri tidak boleh apa, kan gitu. Nah, ya, ini hanya istilah penamaannya saja ya. Kemudian selanjutnya sumber atau istimdad. Istimdad itu ya landasannya apa? Sumbernya yaitu primer Al-Quran dan hadis, sekunder yang disepakati ijma' dan qiyas, dan yang tidak disepakati istisan, istishab, masalih mursalah, uruf, adab sahabi dan lainnya. Jadi gini adik-adik, yang namanya fikih ya, itu kan ada sumber primer, yaitu Quran dan hadis. Nah, nggak ada selain itu, gitu ya, Quran dan hadis. Kemudian landasan dari hukum Islam ini tidak hanya Quran dan hadis, ada sekunder atau tambahan. Sekunder ini termasuk ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Jadi ulama pada suatu zaman ya itu sepakat, baik dari Indonesia misalkan, kemudian dari Saudi misalkan, kemudian dari Yaman, dari Suriah, dari Mesir gitu, dan lain sebagainya, itu sepakat. Nah, sepakat bahwasanya hukum hal ini gitu ya adalah haram misalkan. Contoh narkoba. Nah, mengkonsumsi narkoba tanpa ada alasan tertentu yang mengharuskan dia mengkonsumsi itu, maka haram hukumnya.
Nah, nggak ada yang menolak ini. Berarti ini termasuk apa? Ijma, gitu ya. Ijma. Atau istilahnya narkoba ini dikiaskan kepada khamr, gitu, dikiaskan kepada khamr. Nah, dan tidak disepakati ini maksudnya istishab, maksudnya mursalah, uruf, madzhab sahabi dan lainnya ini bisa dipelajari di usul fikih. Usul fikih dipelajari silahkan, karena kita bukan membahas tentang ini ya. Ini pembahasannya silakan ditonton, dilihat di materi usul fikih dalam channel ini ya. Kemudian yang ke-9, hukum mempelajarinya, yaitu hukum syar'i. Mempelajari fikih itu apa? Hukumnya wajib individu untuk hal yang wajib. Jadi kalian belajar ilmu fikih itu wajib. Tentang apa? Tentang sholat. Nah, wajib itu untuk hal-hal yang wajib. Kalian wajib sholat. Kalian wajib apa? Misalkan wajib puasa. Ya. Kemudian kalian wajib apa? Wajib misalkan kalau yang kaya zakat. Ya kalian wajib belajar. Kalian wajib belajar hukum tentang sholat, tentang bersesuci, kemudian tentang hal-hal yang haram mana, yang nggak haram mana, gitu ya. Kemudian kalau kalian mau melakukan sesuatu, ya, misalkan saya mau menikah, gitu, ya otomatis belajar tentang nikah dulu, jangan mau nikah itu pacaran dulu, enggak, ya. Tapi belajar tentang pernikahan. Oh, saya nanti kalau menikah saya sebagai suami, saya harus apa? Apa kewajiban saya? Apa hak-hak istri saya? Apa yang nggak boleh buat pribadi saya ketika jadi suami? Sama, istri juga begitu. Nah, belajar dulu tentang yang wanita juga, yang perempuan juga begitu. Mau menikah ya belajar tentang pernikahan. Kalian mau bisnis, gitu ya. Ya belajar tentang bisnis. Bukan cari utangan, bukan ya. Saya mau bisnis, ya cari utangan ke bank. Loh, belajar dulu. Mau bisnis itu apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Gitu ya. Selainnya hukumnya wajib kolektif. Wajib kolektif itu kalian tidak wajib belajar hukum, misalkan hukum perdagangan, hukum bisnis itu secara menyeluruh ya, dari misalkan praktek saham, kemudian apalagi trading dan lain sebagainya. Tidak wajib belajar itu. Itu yang wajib belajar ya yang khusus-khusus saja. Nah, kalian juga masalah pernikahan itu nggak wajib belajar secara menyeluruh, enggak. Nah, karena yang wajib belajar itu tidak kalian, itu yang khusus-khusus saja. Yang wajib kolektif itu maksudnya kalau ada satu orang yang sudah mempelajarinya dan dia bisa dijadikan tempat bertanya, gitu ya. Oke. 10 bahasan untuk masalah yaitu perkara ibadah, muamalah, nikah, dan siasah atau pemerintahan. Jadi yang dibahas dalam ilmu fikih itu ya itu dari melek sampai tidur lagi. Lah kalian ngapain? Ya ibadah. Ya kalian muamalah itu transaksi ya. Muamalah itu transaksi semuanya. Nikah itu juga transaksi. Kalian pakai baju, pakai laptop, pakai sepeda motor, beli bensin itu kan semua transaksi itu. Kalian misalkan gibahin orang, ngolok-ngolok orang, chattingan sama orang, itu kan semua transaksi. Interaksi dengan orang lain. Transaksi itu nggak hanya uang, nggak hanya karena ada uangnya jual beli transaksi. Nah, gitu ya. Siasah pemerintahan. Kita kan ada pemerintahan ini di Indonesia ini. Misalkan kalian di pulau atau benua atau yang nggak ada pemerintahannya gimana? Nah, kita bisa tidur nyenyak, bisa sholat tenang, bahkan bisa sholawatan, bisa apalagi haul. Nah, bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ini dengan tenang kan karena ada pemerintah gitu loh. Kalau nggak ada ya carut marut semua sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas asas umum hukum Islam. Jadi asas-asas ini sebenarnya banyak sekali ya dalam hukum Islam ya. Cuman ya di sini saya ringkas beberapa saja lah ya, agar kita sekedar tahu saja.
Yang pertama asas keadilan, bahwasanya hukum Islam itu menjunjung tinggi keadilan. Nah, keadilan merupakan asas terpenting dalam hukum Islam sehingga dapat disebut sebagai semua asas dalam hukum Islam. Keadilan disebut dalam Al-Quran lebih dari 1000 kali, jumlah terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Ini contoh ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Nah, jadi di sini Allah konteksnya intinya memerintahkan kepada Nabi Daud. Nah, gitu ya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surat Shad ayat 26. Jadi intinya di sini ada di sekalian, bahwasanya hukum Islam itu asasnya keadilan. Mau kamu penguasa, mau kamu rakyat jelata, petani, orang kaya, orang miskin, pejabat dan sebagainya sama, gitu ya, sama di mata Allah sama, gitu ya. Kalau misalkan kadar hukuman atau sanksi yang seharusnya disematkan kepada dia itu tidak terlaksana di dunia, akan terlaksana di akhirat. Nah, kalau perundang-undangan kan gampang ya, misalkan, maksudnya gampang itu bisa dimanipulasi. Kalau misalkan pengacaranya jahat dan lain sebagainya. Kalau hukum Islam tidak bisa. Kamu seharusnya misalkan korupsi miliaran gitu kan. Seharusnya misalkan kalau dalam hukum Islam itu dipotong tangannya. Lo ternyata nggak dipotong tangannya karena kan nggak persyaratannya di dalam perundang-undangan di Indonesia nggak terpenuhi gitu ya, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, makanya cuma hukumnya penjara. Habis itu penjara banding dipotong masa tahanannya misalkan gitu ya. Nah kan tidak terlaksana nih di dunia, tapi sama Allah akan dilaksanakan sisanya atau kadar yang belum terlaksana itu di akhirat. Nah gitu ya, adil insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum disebut antara lain dalam kalimat terakhir Quran surat Al-Isra ayat 15. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Nah, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi atau kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ya, tidak mungkin seseorang berbuat dosa kemudian dipikul oleh orang lain. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu memberlakukan hukum Islam, memberlakukan aturan-aturannya itu hanya karena ada rasul yang diutus. Kalau nggak ada rasul yang diutus, ya nggak ada. Dan status rasul ini akan habis masa aktifnya, ya istilahnya gitu ya. Itu setelah umatnya masuk surga, gitu. Masuk surga atau masuk neraka, masuk surga atau neraka, sudah selesai. Atau setelah umatnya semua masuk surga. Makanya ketika Allah itu menegaskan bahwasanya saya sudah mengutus rasul, ini ada kepastian hukumnya.
Kalau belum dikirim Rasul, diutus Rasul, ya enggak bisa. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan sebelum datangnya Rasul yang mengajak untuk meninggalkan perbuatan itu, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang pelakunya dikenai siksa. Asas ini dalam pembahasan hukum disebut asas legalitas. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, asas kemanfaatan. Nah, asas kemanfaatan masyarakat dalam pelaksanaan hukuman harus dipertimbangkan kemanfaatan bagi individu dan masyarakat. Misalnya disebutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 tentang kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat. Nah, gitu ya. Membayar kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas, sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Nah, berdasarkan ayat tersebut, dalam melaksanakan hukuman khususnya pidana harus dipertimbangkan kemanfaatan bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Apabila pidana mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan korban, pidana mati harus dijatuhkan. Ya, kejahatannya berarti sudah terlalu luas ya, bantai orang sesukanya gitu kan misalkan, dan lain sebagainya gitu ya, musnahkan satu desa misalkan gitu ya, masa cuma di penjara kan gitu. Apabila tidak menjatuhkan pidana mati apabila tidak menjatuhkan pidana mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga korban, ancaman pidana mati dapat diganti dengan pidana denda yang dibayarkan kepada keluarga korban. Nah, kalau ini misalkan tidak sengaja bunuh, tabrakan jret, mati salah satu karena kesalahan dia, misalkan melanggar lampu bangjo ya, kemudian tabrakan, nah salah satu meninggal. Nah, ini bukan istilahnya dia melanggar, itu bukan bertujuan untuk nabrak orang itu biar mati. Nah, mungkin karena buru-buru atau misalkan, dan banyak alasan lah. Nah, maka tidak mungkin langsung divonis kamu juga harus mati, enggak. Yang nabrak ini. Nah, padahal dia juga istilahnya nabraknya tidak mungkin tidak disengaja gitu. Pasti ya sengaja istilahnya, tapi kan nggak bisa menghindar gitu maksudnya ya kan. Tabrakannya tidak bisa dihindar. Nah, oke dari sekalian, ini sekedar permulaan ya, pengantar atau pembukaan ya tentang mata kuliah hukum Islam di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.